Nah, setelah dirasa sudah kering, kita lepas kawan-kawan lah. Ya, ini memasuki part 2 nya kawan-kawan lah. Nah, kemarin kan sudah dilem nih. Ini kita lepas ya ikatan karetnya. Nah, dia nggak terlalu lama lah kawan lah. Kalau kita pakai lem Korea itu cepat dia. Lanjut kita besarkan lubangnya lah. Ini tadi ya pisau ya. Nah, di sini kita mulai melubang ya kawan-kawan ya. Nah, di sini. Nah, bunyi lagi ya. Baru kecil segini lubangnya udah bunyi lah. Pelan-pelan saja melubang ini sambil kita lubangin, sambil kita cari biasanya bunyinya lah. Nah, usahakan pisau kawan-kawan tajam ya. Masalahnya kalau yang tumpul susah, ini harus yang tajam. Nah, kalau nggak ada pisau, cutter bisa juga. Amang dulu biasanya pakai cutter lah kawan-kawan lah, sebelum ada pisau pakai cutter. Nah, ini untuk bentuk lubang terserah kawan-kawan lah, atur aja lah. Masalahnya banyak kawan-kawan jenisnya ya, jenis lubang-lubang ini. Yang penting kawan enaknya kayak gimana ya bikin aja. Kalau Amang biasanya yang penting dibunyikan, udah bunyi ya sip udah. Nah, sama aja sih biasanya. Yang penting angin masuk itu pasti bunyi itu kawan-kawan ya. Yang pasti bentuknya jajar genjang ya kawan-kawan ya. Nah, tapi kawan-kawan dalam proses pembuatan lubang ini sebaiknya hati-hati ya. Masalahnya bahaya, ibaratnya kalau nggak hati-hati bisa luka kadang. Lidas tangan itu membuat lubang itu, ibaratnya telitilah kawan-kawan. Nah, tengoklah. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya kawan-kawan ya lubangnya ya. Tapi ini baru kayak jari kelingking. Untuk spek besarnya kayak gini agak susah bunyi dia ya kawan ya. Pelan banget itu dibunyikan udah kayak gitu. Makanya kita besarkan dulu lagi ini. Nah, tapi kalau kawan pertama kali boleh sih sambil dibesarin dikit-dikit dibunyikan, bisa juga kawan-kawan. Kalau Amang udah mulai lumayan udah hafal lah, jadi Amang besarkan aja dulu terus nih. Nah, di sini Amang lagi membentuk lubangnya lah. Nah, supaya lebih enak kita bakal dulu lubangnya ini. Harus pakai yang kecil ini kan kawan. Nah, kalau yang area lubang bawah sama atas itu kan ada sisa-sisa bambu yang nggak sampai sama pisau. Kita pakai yang pisau ukir lah. Nah, habis itu kita lanjut lagi besarkan ini lubangnya nih.
Nah, ini setelah dirasa lubangnya udah cukup, kita papas ya. Ini apa namanya, samping sumbiannya, tapi jangan terlalu tipis banget sama lubangnya. Terkadang biasanya dia lubangnya itu bisa kita besarkan, bisa juga ibaratnya mintanya bambu ini mintanya lebih besar lagi lubangnya. Nah, jadi jangan terlalu tipis dulu kawan-kawan lah. Artinya seperlunya saja lah ibaratnya. Ini kan nanti mempermudah kekumbangan bunyi juga sih kawan, kalau dipapas yang di samping inilah dulu. Misalkan kita mau ngetes daripada yang masih dapakan kayak tadi, agak susah itu dibunyikan ya. Nah, kalau kayak gini kan udah lumayan agak luncup lah dekat lubang itu. Nah, itu jadi kita lebih enak mau mendengarkan bunyinya ya. Nah, di sini pun kayaknya dilihat-lihat masih kurang ya kawan-kawan ya lubangnya. Nah, jadi Amang putuskan untuk dibesarkan lagi. Tapi nanti bentar lagi nih kita cobalah. Kalau udah bentukan kayak gini biasanya udah bisa sih dites sambil dibunyikan diputar. Nah, sambil diputar-putar. Biasanya sembari membesarkan lubang itu biasanya kadang kita sekalian meratakan lubangnya kawan-kawan ya. Terkadang urat paring atau urat sumbian itu dia bengkok. Nah, sekalian kita bersihkan juga sama diratakan. Walaupun nanti finishingnya juga kita pakai amplas ya, di lubangnya kita amplasin. Tapi sekalian kayak gini sekalian kita ratakan. Ya, syukur-syukur biasanya dapat sumbian yang rata lah uratnya. Kadang ada juga yang bengkok-bengkok kawan, terpaksa kita meratakan. Nah, itu pakai keahlian tangan lagi sih. Tergantung kita, kalau kita teruskan aja kita sayat biasanya melengkung ngikutin uratnya. Nah, ini kita tes percobaan dulu kawan lah, gimana ini. Nah, kita bunyikan dulu. Nah, gimana kawan-kawan yang tadi, menurut kalian sudah pas kah? Komen-komen di bawah lah. Tapi kalau menurut Amang masih kurang ya kawan lah, itulah ibaratnya dikencengin lagi itu ngebunyikannya pasti gitu, masalahnya masih lumayan kecil lah. Ini masih belum finishing dia lubangnya, tapi kita coba dulu segitu. Nah, kita amplas dulu kawan-kawan lah, kita amplas lubangnya. Nah, ini pas part yang paling berguna banget lah. Nah, ibaratnya meratakan bagian-bagian yang tidak rata. Jadi kita pakai amplas kayak gini lah. Nah,
Nah, di sini biasanya ketahuan kawan-kawan lah kalau lubangnya itu masih miring atau perot lah istilahnya. Dia kita tiring aja. Nah, sambil kayak gitu sambil meniring dia. Nah, sambil diputar-putar sambil ditiring. Nah, ini gunanya amplas yang papan kayak gini ya kawan. Nah, meratakan bagian-bagian yang tidak rata. Nah, kadang permukaannya pun kita amplas juga ini. Nah, kadang bagian yang menonjol lah kita amplas, kita ratakan gitu kawannya sambil ditiring-tiring lah ibaratnya kalau sudah kayak gini. Nah. Bagian yang tidak rata kita ratakan. Kadang lumayan lama juga lah, makan waktu lah kawan-kawan lah meratakan lubang ini, sumbiannya yang uratnya pirut atau belok lah, kurang rata. Nah, jadi lumayan menghabiskan waktu biasanya meratakan lubang ini kita. Nah, biasanya beda banget lah kawan-kawan lah, ibaratnya kita lubangin sama pisau bunyinya tuh. Habis itu kita ratakan pakai amplas, dia makin jos lagi kawan-kawan lah bunyinya biasanya. Nah, kita coba dulu ini, kita bunyikan dulu. Nah, yang tadi Amang bunyikan itu cukup kencang lah ibaratnya, Amang putarnya itu kencang banget itu Amang putar. Tapi lumayan sudah itu. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu lubangnya besarnya. Tapi kalau tidak sesuai nanti itu kan posisinya Amang memutarnya di tempat yang sempit, masih Amang arit lah. Tapi kalau di tempat yang di luar itu, kalau masih mengiok, kita besarkan lagi ya kawan-kawan ya lubangnya ya. Nah, kalau dirasa cukup sudah bunyinya, langsung kita papas ya bagian di sini kita bikin. Ini terserah kawan-kawan, kadang kawan-kawan ada yang lonjong bentuknya. Kalau Amang setengah bulat saja sih. Nah, itu kan biasanya ada bagian-bagian yang subak-subak atau bedugul-dugul, itu nanti kita perupai sama bubuk sama lem ya kawan-kawan ya. Masalahnya ini posisinya beli bambunya sudah posisi udah kupasan kawan-kawan. Nah, ini dikit lagi ketipisan ini sudah. Masalahnya Amang suka yang tebal lah badannya nih, nggak tahu ini kuat apa enggaknya nanti menerima tekanan angin nanti. Tapi ada sih bergetar sedikit lah ibaratnya kumbangannya ini dibunyikan. Amang padahal nggak suka yang bergetar itu. Mungkin mana tahu kan nanti angin terus dia nggak tahan sama tekanan. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu kawan-kawan lah. Kita tunggu part berikutnya ini. Nah, artinya sampai sudah membentuknya. Kemungkinan nanti part 3-nya kita finishing kawan-kawan. Nah, finishingnya paling ngamplas kayak biasanya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu kawan-kawan. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komennya lah yang kawan-kawan, apapun yang agak bingung bisa ditanyakan lewat komentar kawan lah, nanti Amang jawab.